Ibunda, izinkan anakmu ini untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemarilah anakku. Anakku, bukankah Nabi Muhammad sudah meninggal dan dimakamkan di Madinah? Bagaimana engkau berjumpa dengan beliau? Tolong anakku, tak perlu pergi. Tetapi sang anak risau hatinya, keinginannya tak dapat ditahan lagi. Sang ibu khawatir. Dia segera memberitahu kepada Kiai Pati, pamannya. Dengan terkopah, lalu segera menemuinya. Sang paman berkata kepada Syarif, Ananda, janganlah Anda mengikuti kata hatimu. Lihatlah, itu para raja di Bani Israel telah berkumpul semua. Semua berkumpul hendak menempatkan Ananda menjadi sultan Bani Israel. Pamanda, mengenai hal itu terserah paman saja. Akan tetapi sekarang ini utusan yang telah kabul, yaitu mencari Nabi Muhammad. Ananda, bukankah Rasulullah sudah meninggal di beliau? Paman, aku tidak menganggap beliau telah meninggal, karena itu adalah urusan Allah yang bersifat Maha Pengasih. Apakah paman pernah mendengar ada orang mati datang menemui orang hidup? Memang Allah itu Maha Kuasa, atau mudahnya kita serahkan ke Yang Widi. Syarif pun segera pergi meninggalkan istana Bani Israel. Syarif berjalan dengan cepat. Semua yang hadir mencoba mengejarnya. Beliau mengayunkan langkahnya ke arah selatan. Tidak ada yang dapat menemukannya. Seolah-olah penglihatan mereka semua ditutup oleh Maha Suci. Di tengah perjalanan, beliau menemukan gua dan jurang. Memasukinya, sudah 3 hari dia mencari, akan tetapi beliau memperoleh apa-apa. Hingga dia berjumpa dengan naga. Naga yang besar yang rupanya sangat dahsyat. Naga pun berkata, "Hai manusia, dari mana asalmu? Berani datang kemari, tidak biasanya ada orang yang kesini. Karena di sini bukannya tempat manusia." Dengan lantangnya, Syarif pun menjawab, "Aku ini tengah tersesat. Niatku akan mencari Nabi Muhammad yang ternama." Rasulullah itu tidak wafat dan dimakamkan di Madinah. Ananda tak mungkin bisa menemukannya, jawab sang naga. "Aku tidak menganggap Rasul tidak telah wafat. Kenapa itu adalah urusan Allah. Itu bersifat Maha Pengasih dan Penyayang," jawab Syarif. Sang naga pun menjawabinya, "Kalau nanti Ananda dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, jangan lupa sampaikan sholawat kepada Rasulullah. Sudah lama Ananda mencari seorang Rasulullah. Terowongan ini akan tetap langkah Ananda gapai, karena terowongan itu dapat di mana setan-setan berada." Dan pemuda itu pun mohon diri kepada sang naga untuk menemani perjalanannya. Melepas lelahnya menunggu Syarif berhenti di bawah pohon. Dia merasa lelah
karena sudah 10 malam berjalan, tak makan dan tidur. Tiba-tiba ada seorang kakek tua datang menemuinya dan dia berkata, Diperkenankan, izinkan hamba pergi bersama kakek. Baiklah, akan tetapi tunggulah dahulu di sini. Kakek akan mencari air susu untuk meminumnya. Berkata demikian, kakek raja pun pergi. Tak lama kemudian, dengan membawa air susu, mereka pergi bersama-sama. Dan dikisahkan keduanya telah tiba di mana macam Nabi Sulaiman berada. Pendeta Ngapini bersama pemuda Syarif lalu memasuki ruangan makam. Ketika pemuda Syarif berada di dekat jenazah itu, terdengar suara berisik. Kamu nak yang jelek jangan kau campurin. Pendeta Ngapini itu datang kemari akan mencuri. pada perjalanannya mencari Rasulullah terjadi peperangan. Syarif mendekati Kendi dan bertanya, "Kendi, apa gerangan ini dan dari mana asalmu?" Hamba ini paduka Tuhan adalah kendi dari surga. Karena di sini disediakan bagi Tuhan. Bukankah Tuhan sudah 40 hari tidak makan, tidak tidur, dan juga tidak minum? Tuhan diizinkan untuk meminumnya. Pun langsung mengambilnya dan meminumnya. Lalu kendi itu berbicara lagi. Kelak anak cucumu akan dinoparkan menjadi raja. Akan tetapi pemerintahnya akan terputus karena tadi Tuhan tidak meminum habis air itu. Pada akhirnya Syarif Hidayatullah pulang. Lalu ayahnya menobatkan Syarif sebagai raja. Ini engkau saya nobatkan menjadi raja. Hidup sang raja! Hidup! Hidup sang raja! Hidup! Hidup sang raja! Hidup! Hidup sang raja! Hidup! Di tengah perjalanan pemuda Syarif pun melihat keadaan di alam nyawa, tempat di mana nyawa dari orang-orang yang mati dalam perang sabil berada. Tempat mulki bagaikan surga, di mana penghuni surga walaupun badan mereka masih dengan darah mengalir, akan tetapi mereka sangat harum baunya. Tak lama ada seseorang yang tubuhnya bercahaya dan baunya harum semerbak menghampiri Syarif Hidayatullah. Akan kuberitahu kepadamu bahwa keinginanmu ingin menjumpai Rasulullah akan segera terpenuhi. Rasulullah memiliki sifat yang maha pemurah. Dan terimalah buah ini, buah yang dipetik dari sang surga mulia. Buah yang dari sejak zaman Nabi Nuh tidak pernah busuk. Dan Allah berkehendak, kamulah yang menjadi wali Allah. Syarif menerima buah itu dan segera memakannya. Dia merasakan kenikmatan yang tiada tara. Setelah Syarif memakan buah tersebut, Syarif bertanya kepada sosok yang bercahaya tersebut. Siapakah gerangan? Engkau jin atau malaikat? Aku adalah Nabi Hidir, Nabi yang dengan belas kasihan kepada Sang Mulia. Aku akan menyampaikan kepada manusia Sang Mulia yang memiliki hati yang bersih. Kemudian Nabi Khidir langsung pergi. Namun Syarif segera menghentikannya. Gelap gulita hingga akhirnya sebuah tempat yang terang benderang mereka tiba di Gunung Mirah Gulung. Sosok Nabi Khidir pun berkata kepada Syarif, "Engkau tunggulah di sini dengan sabar. Nanti akan ada yang datang kepadamu
nanti akan kau lihat sendiri. Tanpa diketahui kedatangannya, kemudian terikat Rasulullah. Syarif langsung bersujud di hadapan Nabi. Akan tetapi bahunya segera diangkat oleh Rasul. Nanti kamu kafir kalau kamu menyembah kepada sesama manusia. Sebab sejak awal sujud itu hanya kepada Allah. Syarif pun meminta syafaat kepada Nabi Khidir dengan mengucapkan beberapa kata. Hamba memohon syafaat kepadamu. Doakanlah semoga hamba selamat dunia dan akhirat. Hai anak muda yang akan menjadi diriku, ingatlah kamu selalu kepada sesama hidup. Karena hidup itu tidak berbeda, tidak bisa dibunuh. Karena suatu yang itu Allah. Jangan sampai nanti terlambat hanya ada satu dan ada duanya, yaitu itulah engkau adanya. Namun lahir harus memakai tirai untuk meramaikan negara, berikan petunjuk kepada hamba Allah berhari-hari. Berhati-hatilah dalam bertutur kata, sempurna amal syariat yang utama dengan berbakti kepada ayah, bunda dan kunjungilah Ka'bah Allah. Carilah guru yang soleh dan janganlah meninggalkan adat dunia, hanya itulah nasihatku. Keinginan Syarif yang ingin menemui Rasulullah sudah terpenuhi atau sudah tercapai sesuai keinginannya. Syarif Hidayatullah akhirnya kembali ke Bani Israel. Sang ibunda Syarif sangat senang melihat anaknya pulang. Paman Syarif menyuruh Syarif agar memimpin Bani Israel. Namun Syarif tidak mau karena Syarif akan melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Saat Syarif ingin pergi, Syarif meminta kepada ibundanya, meminta nasihat agar Syarif selamat hingga tujuan. Pamannya pun membekali beberapa senjata, namun Syarif tampak berpikir-pikir dan pamannya pun berkata ingin supaya Syarif membawa pengawal-pengawalnya. Namun Syarif menolak. Syarif ingin datang sendiri, akhirnya pamannya pun menurut. Saat di perjalanan, Syarif dihadang oleh beberapa perampok dan meminta uang kepada Syarif. Syarif pun menasehati para perampok tersebut, tetapi perampok tersebut tidak mendengarkannya. Saat Syarif sedang menasehati para perampok tersebut dengan mengatakan bahwa perampok tersebut tidak kasihan terhadap Syarif, perampok tersebut sangat-sangat terkejut ketika melihat bahwa di kanan kirinya sudah dipenuhi oleh uang. Mereka menjadi lemah hatinya. Lalu perampok tersebut akhirnya mengalah dan tidak mengambil uang-uang Syarif. Syarif melanjutkan perjalanan dan berguru kepada Syekh Najmuddin Kubra dan mendapat nama Mazakurullah. Dan Syarif melanjutkan perjalanan lagi dan belajar tarekat dan mendapatkan nama Abdul Jalil. Dan Syarif pun segera melanjutkan perjalanan dan berguru kemana-mana dan berakhir belajar pada Sunan Ampel Denta dan pertemuan dengan wali-wali lain. Syarif mendapat nasihat-nasihat oleh guru-guru Syarif. Setelah mendengar perkataan sang guru, Syarif pun mohon pamit dan akhirnya menetap di Gunung Sambung dan mempunyai banyak pengikut dan berhasil menguasai tanah Jawa. Akhirnya Syarif mendapatkan penobatan dari sang ibunda. Kami dari 10 IPS 3 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan film kami.